Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh iya, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Nah, kita persiapkan hati kita ya dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah sekarang Lo Sejawi mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama supaya Tuhan memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan ampuni dosa kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kasih Tuhan sangat besar dan luar biasa. Pagi waktu adik-adik bangun tidur, siang, sore, malam, bahkan setiap saat Tuhan ada bersama kita. Bersama adik-adik, bersama Lo Sejawi, dan juga pada saat adik-adik sedih, pada saat adik-adik sukacita, Tuhan pun selalu menyertai adik-adik, menyertai Lose. Bahkan Tuhan Yesus siap menolong kita. Dan pagi hari ini pun waktu kita memuji nama Tuhan, Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Yeay, puji nama Tuhan. Yuk sekarang Lo Sejawi mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Yang semangat ya waktu memuji Tuhan. Kita persembahkan pujian yang terbaik, yang termanis untuk Tuhan. Kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Semangat ya.
ya. Tidak terasa tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan ya kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose mengajak kita untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih menyertai kami dan memelihara kehidupan kami. Dan Engkau memberikan waktu bagi setiap kami untuk bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lose mengajak kita belajar dari seorang anak muda. Anak muda yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Namanya adalah Yeremia. Nah, di tengah-tengah penyembahan berhala, banyak orang yang sesat, banyak orang yang tidak memuliakan Tuhan. Yeremia dipanggil oleh Tuhan, Yeremia diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Tentunya ini adalah bukan suatu hal yang mudah bagi Yeremia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasalnya yang pertama ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima dituliskan demikian. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan,
aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia dipilih oleh Tuhan ketika ia masih muda. Bahkan sejak dalam rahim ibunya, Yeremia sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa pada waktu itu tidak mengenal Allah. Banyak penyembahan-penyembahan berhala, banyak penyesatan-penyesatan. Nah, itu tentunya bukan suatu hal yang mudah bagi Yeremia. Bagaimana respon Yeremia ketika dipilih Tuhan? Bagaimana tanggapan Yeremia ketika diutus oleh Tuhan ketika dirinya masih muda? Apakah Yeremia senang? Oh, aku senang Tuhan karena aku dipilih oleh Engkau. Oh Tuhan, aku bahagia, aku sukacita karena aku dipilih menjadi seorang nabi. Benarkah demikian? Tentunya tidak, adik-adik. Yeremia berkata kepada Tuhan, bahkan dia bilang sama Tuhan, oh Tuhan, jangan aku ini masih muda, aku tidak pandai untuk berbicara. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, itulah respon Yeremia terhadap Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana seandainya ketika kita dipilih oleh Tuhan ketika dalam usia yang masih muda dan diutus ke orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang banyak menyembah-nyembah berhala. Mungkin kita gemes ya melihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oh Tuhan, kenapa engkau mereka biarkan hidup? Pasti kita demikian. Tetapi Yeremia ketika diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah penyembahan berhala, dia berkata, Tuhan jangan aku. Tuhan jangan aku ini masih muda. Aku ini tidak pandai untuk berbicara. Artinya apa adik-adik? Itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk Yeremia kerjakan. Ketika Yeremia diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, banyak penyesatan di sana. Yeremia juga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang penghukuman bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yeremia diutus oleh Tuhan atas kejatuhan raja-raja Yehuda. Wow, ketika Yeremia masih muda, disuruh memberitakan sesuatu yang luar biasa kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu adalah pergumulan yang luar biasa dilakukan oleh Yeremia. Tentunya ini bukan tugas yang mudah ditunjuk sebagai nabi di tengah-tengah penyembahan-penyembahan berhala, di tengah-tengah kesesatan-kesesatan yang ada. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kita ini diutus juga oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita. Kita diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia yang jahat, tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita? Apakah kita menjadi serupa dengan dunia atau apakah kita mengikuti jalan Tuhan? Apakah kita tidak mau kita memilih hidup dalam kegelapan atau kita menjadi terangnya Tuhan? Nah, adik-adik, hari ini kita dapat belajar bagaimana Yeremia ketika diutus Tuhan, meskipun dia berkata, aku tidak bisa. Tetapi Tuhan memakai Yeremia untuk diutus ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang hidup dalam kesesatan. Itulah Yeremia diutus ke situ. Kita juga tentunya diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Namun bagaimana sikap kita? Tentunya mungkin kita, Tuhan aku gak mau jadi terang. Susah banget Tuhan.
Aku gak mau Tuhan untuk hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mending aku jadi gelap. Enak kan? Ya gitu ya adik-adik. Enggak ya, tentunya kita sebagai anak Tuhan harusnya terang yang ada dalam diri kita ini terpancar bagi mereka yang sesat, bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Kasih yang telah kita peroleh, kasih yang telah kita terima dari Tuhan, seharusnya kita pancarkan kepada setiap mereka. Supaya apa? Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka yang sedang tersesat, mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendengarkan berita sukacita yang dari Tuhan. Sehingga apa? Hidup mereka tidak terus-menerus hidup dalam kegelapan, namun mereka terpancar kasih-Nya Tuhan juga ketika mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, dari hal ini mari kita belajar. Meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih muda, meskipun kita tidak pandai untuk berbicara, ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada dunia. Kalau Tuhan memilih adik-adik, jangan kita pernah menolak. Kalau Tuhan mengutus adik-adik ke dunia yang gelap, jangan pernah kita menolak apa yang Tuhan inginkan. Tetapi percayalah dan taatlah kepada Tuhan, ikutilah jalan Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Ingat ya, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Banyak orang yang belum mendengar kabar sukacita yang dari Tuhan. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang hidup dalam terang kebenaran firman Allah. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan memotivasi kita untuk terus hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih melalui Nabi Yeremia yang Engkau utus, meskipun masih muda, tetapi Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga yakin dan percaya, meskipun kami masih muda, mungkin kami masih anak-anak, Engkau juga bisa memakai kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami untuk menjadi terang Tuhan, bukan hidup dalam kesesatan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini Losa Tuti bisa kembali beribadah bersama adik-adik meskipun secara online. Hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Losa percaya kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu Losa Tuti ingatkan supaya kita minggu depan tetap bersemangat bersekolah minggu meskipun secara online. Losa juga menghimbau adik-adik untuk terus bersemangat di dalam berdoa supaya keadaan kita segera membaik dan kita boleh kembali beraktivitas secara bersama-sama ke sekolah minggu, ke sekolah dan beraktivitas yang lainnya. Losa Tuti tetap akan ingatkan untuk adik-adik kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi berpergian. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga diri kita dan juga kita harus menjaga orang lain supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.